Sugali Yulianti dengan NPM 1914051053 dari kelas THPA, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Selamat menyaksikan video dari saya. Enjoy! Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai data dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Ukuran pemusatan data merupakan salah satu pengukuran data dalam statistika. Statistika sendiri adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara menyusun data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengenai suatu keseluruhan berdasarkan data yang ada pada bagian keseluruhan tersebut. Ukuran pemusatan data dibagi menjadi 3, yaitu ada mean, median, serta modus. Mean atau rata-rata hitung adalah salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Nilai mean diperoleh dari jumlah sekelompok data yang dibagi dengan banyaknya data. Mean atau rata-rata hitung disimbolkan dengan X bar. Mean untuk data tunggal rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X dibagi N, dengan sigma X adalah jumlah data dan N adalah banyak data. Kemudian mean data berkelompok rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi, dengan Fi adalah frekuensi dan Xi adalah nilai tengah. Contoh soal untuk data tunggal. Diketahui data berikut: 8, 4, 7, 5, 6, 3, 9, dan 6. Tentukan mean atau rata-rata hitung dari data tersebut. Penyelesaiannya yaitu kita masukkan rumus, yaitu X bar sama dengan sigma X dibagi N, dengan sigma S yaitu menjumlahkan seluruh data, sehingga didapatkan 8 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 9 dan ditambah 6, yang hasilnya adalah 48. Kemudian N adalah banyaknya data, yaitu 8, sehingga didapatkan 48 dibagi 8 sama dengan 6. Jadi, mean atau rata-rata hitung dari data tersebut adalah 6. Selanjutnya adalah contoh soal untuk data berkelompok. Diberikan data berkelompok berikut dalam tabel. Tentukan mean dari data berkelompok tersebut. Penyelesaiannya adalah dari tabel tersebut kita dapatkan titik tengahnya. Titik tengah untuk kelas pertama yaitu 16 dari nilai 14 sampai 18, yaitu ada 14, 15, 16, 17, 18, sehingga titik tengahnya adalah 16. Kemudian kelas berikutnya adalah 21, selanjutnya 26, lalu 31, setelah itu 36, dan yang terakhir adalah 41. Kemudian kita kalikan frekuensi dan titik tengah atau Fi kali Xi. 3 dikali 16 hasilnya 48, 5 dikali 21 hasilnya 105, 5 dikali 26 hasilnya 130, 4 dikali 31 hasilnya 124, 2 dikali 36 hasilnya 72, dan 6 dikali 41 hasilnya 246. Didapatkan sigma Fi kali Xi-nya 725. Lalu kita masukkan rumus X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Sigma Fi kali Xi kita dapatkan 725 dan sigma Fi-nya adalah 25, sehingga X bar sama dengan 725 dibagi 25 sama dengan 29. Jadi mean dari data berkelompok tersebut adalah 29. Selanjutnya adalah median atau nilai tengah data. Median adalah nilai data yang terletak di tengah data diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dari seluruh data. Dengan demikian, median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median atau nilai tengah disimbolkan dengan ME. Median atau nilai tengah untuk data tunggal dibagi menjadi dua, yaitu ganjil dan genap. Kemudian median untuk data berkelompok rumusnya adalah ME sama dengan TB ditambah P dikali N per 2 dikurang F besar per F kecil. Dengan ME adalah median, TB adalah tepi bawah kelas median, P
P adalah panjang kelas, N adalah banyak data, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F kecil merupakan frekuensi kelas median. Contoh soal data tunggal. Yang pertama, tentukan median dari data berikut: 82, 93, 86, 92, dan 79. Penyelesaiannya yang pertama adalah kita urutkan datanya terlebih dahulu, sehingga didapatkan 79, 82, 86, 92, dan 93. Karena banyaknya data adalah 5, yaitu ganjil, jadi mediannya terletak pada data ketiga, yaitu 86, sehingga median data tersebut adalah 86. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu tentukan median dari data berikut: 4, 7, 9, 7, 11, 4, 1, 15, 3, 5, 8, dan 7. Penyelesaiannya yang pertama, yaitu kita urutkan datanya terlebih dahulu, sehingga didapatkan 1, 3, 4, 4, 5, 7, 7, 7, 8, 9, 11, dan 15. Dan banyaknya data adalah 12 yang artinya genap, sehingga mediannya terletak pada data ke-6 dan ke-7. Data ke-6 dan 7 ini dijumlahkan, yaitu 7 ditambah 7 sama dengan 14, lalu dibagi 2 sama dengan 7. Jadi, median data tersebut adalah 7. Kemudian, contoh soal untuk data berkelompok. Tentukan median atau nilai tengah dari data pada tabel berikut. Dari tabel tersebut, kita bisa mencari F besar dengan cara 0 ditambah 3 sama dengan 3, lalu 3 ditambah 5 sama dengan 8, 8 ditambah 5 sama dengan 13, 13 ditambah 4 sama dengan 17, 17 ditambah 2 sama dengan 19, 19 tambah 6 sama dengan 25. Selanjutnya adalah menentukan letak median dengan rumus N plus 1 dibagi 2. N-nya adalah 25, ditambah 1 lalu dibagi 2. Didapatkan hasil 13. Jadi, letak mediannya terletak pada kelas ketiga. Selanjutnya adalah menentukan tepi bawah dengan rumus batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah dari kelas median ini adalah 24, dan batas atasnya adalah 28. Sehingga batas bawahnya adalah 24 dikurangi 0,5, jadi didapatkan tepi bawahnya adalah 23,5. Selanjutnya adalah memasukkan rumusnya, yaitu ME sama dengan TB ditambah P dikali N per 2 dikurang F besar per F kecil. ME sama dengan TB-nya adalah 23,5 ditambah P, panjang kelasnya adalah 5, dari 24 sampai 28 ada 24, 25, 26, 27, dan 28. Artinya panjangnya ada 5. Kemudian N-nya adalah 25 dibagi 2 dikurangi F besar. F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya adalah 13, dan sebelum kelas median adalah 8, jadi F besarnya adalah 8. Dibagi F kecil. F kecil mediannya adalah 5. Jadi didapatkan 23,5 ditambah 4,5 sama dengan 28. Jadi median data tersebut adalah 28. Yang terakhir adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Modus disimbolkan dengan MO. Modus data tunggal yaitu data yang paling banyak. Sedangkan modus data berkelompok adalah TB ditambah P dikali D per D1 ditambah D2. Dengan MO adalah modus, TB adalah tepi bawah kelas modus, P adalah panjang kelas, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Contoh soal untuk data tunggal yaitu tentukan modus dari data berikut: 2, 2, 5, 7, 5, 4, 6, 8, 1, 7, 1, 1, 2, 3, dan 2. Penyelesaiannya yaitu diurutkan terlebih dahulu datanya, sehingga didapatkan 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, dan 8. Nilai 2 dalam data tersebut adalah nilai yang paling banyak muncul, yaitu sebanyak 4 kali. Jadi, modus dari data tersebut adalah 2. Kemudian, contoh soal untuk data berkelompok. Tentukan modus dari data pada tabel berikut.
Dari tabel tersebut, kita menentukan letak modus terlebih dahulu dengan melihat frekuensi yang terbesar. Dari tabel tersebut, frekuensi yang terbesar terdapat pada kelas terakhir atau kelas ke-6. Selanjutnya, kita menentukan tepi bawahnya, yaitu dengan rumus batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawah modus adalah 39, sedangkan 43 adalah batas atas kelas modus. Batas bawahnya 39, lalu dikurangi 0,5 sama dengan 38,5. Selanjutnya adalah mencari D1 dan D2. D1 adalah selisih kelas frekuensi modus dengan kelas sebelumnya. Jadi, 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Lalu D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya adalah 0. Jadi 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Selanjutnya yaitu dengan memasukkan rumus yaitu FO sama dengan TB ditambah P dikali D per D1 ditambah D2. MO sama dengan TB-nya 38,5 ditambah P sama dengan 5, yaitu dari 39 sampai 43, yaitu ada 39, 40, 41, 42, dan 43, yang artinya panjang kelasnya adalah 5. Lalu D1-nya yaitu 4 per D1-nya 4 plus D2 sama dengan 6. Jadi MO sama dengan 38,5 ditambah 2 sama dengan 40,5. Jadi modus data tersebut adalah 40,5. Sekian presentasi materi tentang ukuran pemusatan data yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf.